31. Kita tunggu dulu Ika. Ya, sudah ya Ika. Enak keluar. Ya, jadi. Halo Ika. Waalaikumsalam. Halo Lagi Ika. Kak. Ya, saya buka dulu Ika. Bagus, Terus kedengaran, kedengaran. suaraku. Ah? Suaraku kedengaran, bagus. Mantap. Oke, saya buka dulu Ika. Baik rekan saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita masuk di Iya Break episode ke-31 di akhir bulan tanggal 31 Agustus. Tanggal cantik. Sengaja. Sengaja memang Jadi di akhir. break ini adalah kita pakai kata break sebenarnya supaya di waktu luang itu kita gunakan aktivitas-aktivitas positif. Nah, salah satunya kan kalau kita di waktu istirahat kita bisa pakai dengar podcast, tapi modelannya kita bukan podcast, tapi live Instagram. Nah, di episode 31 malam ini break kedatangan tamu ini Adinda Ika Mutmainah. Ika, Ika bagaimana kabarnya Ika? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Kak. Dengan kesibukan warawiri. Iya, aktivitasnya sekarang apa? Sibuk sih. Jadi pengajar sekaligus tahu enggak? konten. Tahu enggak? Saya salah satu penonton kontennya Ika. Iya. Nonton Kak. Like tidak. Jadi nah, saya like itu kayaknya berhenti sejak 2022. Saya sudah enggak meninggalkan jejak like di postingannya orang-orang. Supaya enggak ke-trigger orang. Ini kok banyak like-ku, ini tidak banyak like-ku. Jadi saya merasa itu partisipasi untuk tidak meningkatkan kecemasannya orang kalau ternyata sedikit like-nya toh. Enggak, bisa gitu. Bisa jadi penelitian kayak gitu jadi. Tahu enggak saya perlu like Instagram itu booming kemarin 2021 kan. Makanya di beberapa tempat itu fitur kita mau lihat berapa orang Loki postingan itu dihilangkan. Nah, ya berangkat dari situ saya juga memutuskan saya enggak usah, saya deh tinggalkan like. Tapi pasti komentar ada API 3. Tapi kalau aku lanjutin pembahasan, pembahasan tak Kak? Jadi lanjut dulu perkenalan. Jujur, saya apresiasi karena menurut saya di psikologi itu kayaknya yang ke arah sini di tahun 2023 untuk yang jadi konten kreator itu baru beberapa orang. Ika salah satu, Nurul Utami teman angkatan saya juga termasuk. Rizky sudah mulai melejit gitu. Melejit. Makanya pada saya lihat Ika fokus juga ke situ, saya pikir bagus. Banyak referensinya teman-teman. Ika sekarang konsen di dunia pendidikan, Dik? Iya. Di pendidikan di sekolah mana? Sekolah PAUD, pendidikan anak di iya. Di Rumah Tumbuh Quran nih Kak. Kebetulan juga itu rumah tumbuh Quran itu salah satu yang Sriota. Iya. Itu sudah lama itu baru. Setauku itu dari tahun 2019, tapi karena sempat COVID jadi kayak tutup lagi sekolah. Nah, dilanjut paling banyak masuk murid itu tahun 2021. Pas Kak juga masuk di tahun itu, jadi ya tahun ini barulah lebih ke 2 tahun. Jadi Ika di situ handle kelas kah atau siswa misalnya satu orang di Ika sampai di handle sama Ika tuh?
lebih ke jadi guru sih Kak, Iya. handle satu kelas. Dan ini kayaknya agak beda Ki konsepnya dengan PAUD yang negeri, ya kan katanya sekolah PAUD swasta. Jadi dan ini pakai metode tertentu yang namanya Oh, Montessori. iya iya. Suka berarti kerja situ. Nah, Kalau Montessori itu hal yang sering jadi dengar. Kalau kita, iya terdengar kalau di dalam tidak. Terdengar. Oke. Oh, iya Ika, saya masuk pertanyaan pertama saya itu. Silakan Ika, perkenalkan diri. Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak. Dan kebetulan ini merupakan live IG pertama, jadi ya mungkin ada beberapa kata atau gimana ya. Jadi perkenalkan, nama saya Ika, boleh dipanggil Ika Mutmainah, boleh dipanggil Ika. Dan sekarang lagi sibuk, tadi yang aku sudah bilang, sudah aku bilang tadi kalau sekarang lagi sibuk ngajar dan ambil diploma khusus Montessori dan sibuk untuk konten, untuk menambah skill juga. Dan karena suka Kak video, maksudnya edit-edit video, jadi ya dikembangkanlah dalam bentuk konten dan bisa lebih ambil diploma dan konten itu tentukan ambil diploma Montessori. Berarti sekolah khusus itu sekolahnya kayak gimana? Sekolah online dan selama 1 tahun. Dan Ikan tidak jelaskan dirinya, dia alumni psikologi mana? Nanti dikira anak matematika. Lupa identitas diri makanya aduh. Jadi saya alumni psikologi Universitas Negeri Makassar, merupakan juga junior dari Kak Asma Musa sebagai moderator. Masuk 2017. Apa lagi? 2016. Bisa juga 2019. Bisa juga 2020. Itu 2016. 2016. Itu kenapa kemarin pilih psikologi? 16 kan 16. Iya 16. Itu kemarin kenapa pilih kuliah psikologi? Itu dulu sebelum pertanyaannya ini 7 tahun yang sebelum lalu dijawab Ika, sebelum dijawab saya mau konfirmasi Ika ini asli Makassar. Ika ini asli Makassar atau orang dari daerah? Orang asli Parepare, besar di Pangkep. Sekolah di Parepare, besar di Pangkep, sekolah di Makassar. Iya, lanjut tadi. Ini kan ada pasti ketarik kenapa bisa psikologi. Kenapa tuh? Awalnya itu sebenarnya bingung mau kemana setelah SMA, tapi karena ada satu tante yang selalu kujadikan kayak apa ya? Aku suka lah tanteku ini, jadi kerennya ini pekerjaannya, dan pekerjaannya itu sebagai karyawan di perusahaan swasta dengan jabatan HRD. Nah itu motivasi pertamanya. Tapi lama kelamaan ikut kuliah di psikologi kan konsen ke pendidikan, dan tahu diri Kak kalau saya tuh lebih suka dengan suasana kerja yang lebih santai, tidak terlalu suka dengan yang formal. Jadi konsen ke pendidikan, dan ada beberapa alasan kenapa saya pilih pendidikan anak usia ini. Boleh. Alasannya. Kalau alasannya itu karena adalah faktor dari masa lalu waktunya masih kecil, dan menurutku bagus ini kalau bisa Kak juga berdampak sama anak usia dini untuk nanti mereka bisa jadi
orang dewasa yang lebih memiliki kepercayaan diri lagi. Maksudnya, karena kan banyak orang yang tertrigger dengan inner child-nya. Dia kurang percaya diri karena mungkin waktu kecil sering dimarahi atau tidak dikasih kesempatan untuk berkreasi sesuai dengan keinginannya dia. Jadi berdampak ke ketika mereka dewasa. Nah, pilih ke anak usia dini karena menurutku anak usia dini ini butuh pembelajaran khusus untuk mereka bisa lebih percaya diri lagi nanti kalau dewasa nih, dan berdampak positif bagi masyarakat. Itu sih Kak alasan kenapa concern Kak ke pendidikan anak usia dini, dan tambah dikuatkan lagi dengan keadaan yang sekarang kan banyak kasus pelecehan seksual, banyak kasus banyak sekali maksudnya, dan pelakunya itu anak SD, anak SD, SMP, sudah sampai ke SD loh ini. Bahkan sakit kepala aku pikir kini masalah, dan merasa bertanggung jawab Kak, karena ya itu tadi kembali kalau bilang Kak, saya sebagai pengajar, saya senangnya dengan anak-anak, jadi dan dengan rasa tanggung jawab itu ya mau tidak mau harus Kak belajar lagi tentang Montessori, karena kan ini juga Montessori, tujuan dari pembelajarannya itu pendidikan sensori motorik. Ini beda dibilang pendidikan sensori motorik dan aktivitas sensori motorik yang dilakukan di rumah. Nah, kalau pendidikan itu banyak yang misalnya anak-anak sekolah di PAUD ceritanya. Nah, di dalam circle itu, di dalam kelompok itu banyak yang bisa berkembang dari segi sosial, komunikasi, bahasan, banyak yang berkembang. Beda dengan kalau sekedar aktivitas di rumah saja. Nah, kalau di rumah saja itu yang ditemui cuma ibunya, adiknya kah, bapaknya kah, atau kakek neneknya. Nah, kalau di sekolah ini dia ketemu dengan teman sebayanya, dan dari situ juga dia bisa mengembangkan problem solvingnya, penyelesaian masalahnya. Kalau mungkin ada konflik sesama temannya, harus ada orang tuanya ini yang jadi perwakilan anaknya untuk bicara. Kamu begini, kayak begitu Kak. Lebih ke situ sih kenapa pada akhirnya kuat tekadku untuk mengajar di pendidikan anak usia dini dan mengambil diploma Montessori untuk nanti buka sekolah diploma Montessori di insya Allah ya, di Parepare. Jadi menyeluruh kini, karena yang kulihat di sekitarku memang ilmu parenting juga itu masih minim sekali. Jadi anak-anak buka contoh kan kayak dari segi perilakunya ini anak masih usia 3 tahun sudah begini nih gayanya, ambil astor kayak orang merokok. Kayaknya keseringan lihat bapaknya merokok ini. Padahal kan anak usia segitu harus dicontohkan yang baik-baik kalau memang orang tuanya mau lihat anaknya jadi orang baik nanti pas dewasa. Panjang lebar sekali nih penjelasanku. Saya ada dua yang mau saya tanyakan kembali. Pertama, pilih psikologi karena ada tante yang jadi HR. Awalnya itu sukanya sama tante itu di SMP atau SMA atau gimana? Dari itu kan kalau kerja di perusahaan swasta terus dengan jabatan HRD itu pasti dibilang wah bagus nih penghasilannya ini. Itu amazing di situ. Tapi karakternya juga tentu ini kesuka karena dia tegas dengan pekerjaan yang dia lakukan, tidak menye-menye. Dia jadi perempuan, jadi wow banget nih di mataku.
dengan pendidikan yang dia punya. Padahal kan dulu itu kalau mau dibilang nenekku kayak terbatas lah untuk kasih anaknya pendidikan formal. Nah ini tanteku berhasil dia bisa jadi seorang lulus di jurusan psikologi dan menjadi HRD di sebuah perusahaan swasta yang dimana itu namanya itu perusahaan kayak gede banget dulu tahun 1998. Jadi wah Jauh itu 98. dipantau. Oh iya berarti memang Kita tahu juga kapan Soa mau disepem wajo. Tonasa atau bosoi. Tonasa. bukan. Berarti Ya, sudah tersentuh psikologi dari jauh-jauh hari nih. Makanya kenapa tertarik? Dan saya tidak tahu Kak, apa itu psikologi. Mau ku ikut karena lulusan psikologi. Jadi ya oke, psikologi. Iya. Terus ada yang kedua tadi yang saya dapat dari Ika mengenai masa kecil. Saya tadi mau bilang berarti ada unfinished business. Alhamdulillah yang disebut tadi unfinished business itu sedikit demi sedikit bisa diselesaikan. Karena itu tadi belajar Kak tentang ilmu parenting dan selama di psikologi juga berobat berjalan. Terus selama ikut juga kuliah diploma kayak banyak hal-hal yang buka pikiranku, oh kenapa ini bisa terjadi, akibatnya apa, penyebabnya ini ternyata. Dan menurutku juga semakin ini ya bertambah usiaku juga kayak terbuka pikiranku kalau tanggung jawab sebagai orang tua itu tidak mudah. Itu Bu bisa enggak di-share? Dan bisa enggak di-share unfinished business-nya apa? Cara ngatasinnya apa? Kalau boleh, kalau enggak boleh enggak apa-apa juga. Sebenarnya tuh kalau unfinished business yang dulu tuh penyebab akibatnya dulu akibat. Waktu ku masuk sebagai mahasiswa baru kan ada dibilang nasihat akademik dan PA ku itu Ibu Kiki. Kita bayangkan Ibu Kiki seperti Ibu apa orangnya, orang tegasnya itu toh ya. Dengan seorang Ika yang masih tinggi sekali insecure-nya Kak Allah. Kalau ku ingat dulu Ika yang jauh sekali. Nah, dengan tingkat insecure yang tinggi, menurutku baru Kak ketemu sama Bu Kiki face to face untuk konsultasi tentang akademik, menangis Mak. Saking takutku itu dengan sosok orang dewasa yang kau berhadapan Kak, udah tau ya alam bawah sadar langsung Kak menangis, nekere, intinya menangis Kak, menangis terseduh tersungainya lah. Bagaimana itu bahasa Indonesianya? Nah terus Kiki kasih mas saja waktu untuk menangis, udahkan Ki sedikit. Lambat laun sekolah kuliah di psikologi, oh ternyata aku tahu kenapa ini bisa terjadi. Ternyata alasan masa kecil. Nah, menurutku waktu kecil itu dulu yang kalau baru ku bahas itu langsung Kak nangis karena hilang suara ya Kak? Iya, sudah kedengaran. Sudah. Ada telepon masuk. Nah, jadi masalah kecilku itu dulu, ya selalu Kak dengar suara dengan suara keras, suara pertengkaran. Ya, di mana anak-anak kalau lihat sesuatu hal yang seperti itu dengan suara yang keras takut toh. Jadi banyak yang terjadi, lebih ke sering dengar suara keras, sering dimarahi karena adalah kondisi orang tua yang sebuah masalah lah. Nah dari situ pas besar
merasa Kak kurang percaya diri, merasa Kak kecil sekali. Nah, selama kuliah di psikologi itu dapat Kak jawabannya, kenapa bisa seperti itu. Dan prosesnya itu sangat-sangat lama ya. Sampai sekarang pun juga masih harus Kak berproses dengan masa lalu itu, masa kecilku itu. Dan untuk proses itu harus Kak berdamai dan maafkan ke orang tuaku kalau memang itu dulu adalah hal yang mereka juga tidak bisa kendalikan. Itu di luar kendalinya mereka, yang dimana tidak bisa Kak tuntut Ki. Dan itu sudah terjadi. Untuk apa Kak terus tuntutkin orang tuaku dengan masa laluku itu? Untuk apa Kak pikir itu nanti bakalan lebih jatuhnya ku benci mereka. Oh ini kalau Kak menuntut terus. Ini saya bisa tangkap. Apa ini ada dari ceritanya Ika ini? Ada enggak? Saya sih asumsi saya ada tarikannya kenapa akhirnya Ika mengambil ketangguhan. Ya, tapi iya. tapi yang ketemunya dulu apa? Stres akademiknya Kak ketemu dulu atau ketangguhannya? Di penelitian Ika ini, Ika paling pertama temu masalah ini apa? Memutuskan untuk meneliti ketangguhan, apapun variabelnya, apapun pasangannya, atau stres akademik, apapun pasangannya. Oh, awalnya itu kenapa? Awalnya ini stres akademik. Berawal dari ada curhatan mahasiswa tentang pembelajaran daring. Kan ini stres akademik, ketangguhan pembelajaran daring, proses pembelajaran daring. Ini kan pembelajaran daring itu hal yang baru waktu pandemi COVID-19. Nah, karena hal yang baru ini masih banyak yang susah untuk beradaptasi. Dari hal itu mencari tahu kayak ini kira-kira apa masalah yang terjadi pada mahasiswa yang melakukan pembelajaran daring, dan muncullah ternyata masalah yang muncul itu stres akademik. Nah dari itu coba Mak untuk sebar skala tentang stres akademik, dan ternyata memunculkan kalau stres akademik pada mahasiswa yang mengikuti pembelajaran daring itu tinggi Ki. Secara kasarnya itu dia tinggi. Nah, terus kulakukan lagi pertanyaan lanjutan, bagaimana caranya hadapi ini stres yang dia alami, dan muncul Ki variabel ketangguhan. Mereka ada yang jawab dia anggap ini sebagai tantangan dan dia bisa selesaikan ini, maksudnya dia bisa selesaikan ini masalah dan dianggap ini sebagai tantangan untuk lebih baik lagi. Kan kalau jadi mahasiswa itu kalau nggak bisa Ki selesaikan Ki tugas yang dikasih dosen, nanti berujung pada nilai yang buruk. Nah, ada beberapa orang yang bisa lalu itu. Dan dia menganggap kalau tugas akademik yang diberikan itu adalah sebuah tantangan untuk bisa menjadi lebih baik lagi untuk menyelesaikan studinya. Itu kenapa aku tarik Ki ketangguhan sebagai tadi sebar apa? Iya, ada kedengar musik. Itu stres akademik skala jadi yang Ika pakai atau skala buatannya Ika sendiri? Kan kayak saya kemarin disuruh saja buat yang acak saja dulu, nggak usah yang perfect gitu. Skalanya orang, berarti barang jadi dong. Berarti orang jadi di skala jadi, skala yang sudah matang. Artinya skala yang sudah jadi. Iya. Itu. Iya. Pembelajaran daring selain stres akademik yang didapat apa?
selama pembelajaran Kan daring. yang didapat stres akademik apalagi yang muncul? Ini apa namanya, tuntutan orang tua yang bikin mereka stres selama pembelajaran daring ini. Tuntutan orang tua, contoh tuh pas dia lagi Zoom ada orang tua anu dulu Oh ini iya iya. kan. Kalau di rumah ini orang tua merasa bebas kini anak-anak disuruh. Iya, Kayaknya semua keadaan begitu deh. Kalau pulang kampung itu pasti tidak ada waktu luang untuk berleha-leha lebih lama, atau pasti ada pesuruan, pasti ada ini instruksi dari orang tua. Orang tua berarti salah duanya. Nah, itu saya kan baca punyanya Ika ini. Iya. Saya jujur Ika, saya ternyata ketangguhan variabel. Nah ini Ika kan tadi bilang tantangan, itu artinya ketemulah variabel ketangguhan atau dari part-part yang digabung akhirnya Ika, oh ini kayaknya ketangguhan ini kalau digabung cepat semua ini. A, B digabung C jadi ketangguhan. Apakah Putus-putus Ki. putus-putus? Jadi kan tadi sudah ketemu kenapa pilih stres akademik, terus kuliah ini ketangguhan, langsung ketemu ketangguhan atau dari part-part yang lain, misalnya tadi tantangan, faktor apa yang lain akhirnya digabung, oh ketangguhan ternyata ini variabel. Kan berasal dari pertanyaan kenapa bagaimana caranya dia atasi kini Stres akademik. Stres. Dan lebih banyak itu Kak jawabannya. Dia lebih kan kalau ketangguhan itu ada 3 indikatornya: tantangan, komitmen, sama kontrol. Nah, di jawabannya mereka itu memunculkan ketiga-tiganya. Jadi kutarik, oh iya. Berarti mayoritas dari itu muncul ada ketangguhan, kontrol. Jadi akhirnya Ika gak mau jadi pasif. Paket set. Panas. Nah, dari datanya Ika itu dampak stres pembelajaran daring paling tinggi apa? Kalau saya ambil dari penelitiannya Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia, yang paling tinggi itu yang penyebab stres pada pembelajar itu mahasiswa adalah stres akademik. Yang dari 700 orang, 500-nya itu kesulitan karena tugas yang banyak. Nah, tugas yang banyak ini salah satu stresor. Itu dampaknya apa? Paling besar pas dia kena stres akademik dari datanya Ika, dari bacaannya lah. Bunuh diri kah? Astagfirullah. Apa ya? Kalau dampak pada umumnya itu berpengaruh sama fisik, kognitif, sama emosi. Nah, kalau fisik ini dia kayak mudah capek. Kalau dari segi emosi, nanti baru disuruh sama orang tuanya marah. Lagi dulu Mak, banyak tugasku. Nah, kalau dari segi kognitif itu tadi dia susah untuk fokus. Susah fokus belajar. Nah, stres itu tadi. Ika, sorry Kak, operasional dari stres akademik apa? Definisi operasionalnya Ika, stres akademik. Agak aneh dulu, agak ilmiah dulu. Seingatnya saja. Wah, ujian. Merasa ini tadi ujian hasil kedua. Sangat ini ya. Kalau dari pengertianku sendiri, kalau stres akademik itu terjadi karena stresor akademik. Nah, stresor akademik itu salah satunya tugas yang banyak. Apalagi itu jawabanku ya Kak, tugas yang banyak. Karena saya merasa juga selama kuliah di psikologi yang bikin stres Kak, tugasnya banyak. itu gara-gara tugas.
Terus kalau ketangguhan, jika operasional kan gimana? Definisi operasionalnya ketangguhan. Kalau ketangguhan itu sendiri, dari yang aku paham itu merupakan kepribadian yang memunculkan 3 indikator tadi. Ada komitmen, kontrol, dan tantangan. Kalau komitmen ini dia bilang, aku kerjakan ini tugas deh. Berarti kalau hilang dari... Bisa aja selesaikan Ki. Dan kuanggap ini adalah tantangan. Kalau saya anggap bahwasanya hilang itu satu, itu bukan ketangguhan atau gimana? Bisa jadi, karena kan ketangguhan baru bisa dikatakan kalau muncul ini 3 indikator. Muncul tadi tantangan, komitmen, sama kontrol diri. Berarti ini ketangguhan bos. Ya, karena kan besar juga berarti ya ketangguhan itu. Banyak lagi. Iya. Ada enggak dibaca bacanya Ika itu? Tapi enggak ku dalami kita pengertiannya secara langsung. Ada enggak bacanya dari Ika itu ketangguhan itu gimana? Perbesar ketangguhannya orang, ketangguhannya mahasiswa. Enggak ada. Tidak ku spesifikkan jika. Sumpah kebetulan ketangguhan gini loh, harus apakah rajin dekat sama Tuhan kan, ngobrol sama teman, terbangun kontrol diri, harus merasa bahwasanya ini kan contoh dari kepribadian kan biasanya gini kan, kalau kami kan ini kan biasanya kan kita di sini saya ini harapannya diskusi ini contoh kayak ketangguhan, nanti teman-teman secara tidak langsung paham ketangguhan itu ditingkatkan kayak begini. Ya hasil obrolan, stres akademik itu ternyata lebih tingkat ini. Mungkin ada bacaan-bacaannya saja kan? Kalau saya sih Kak, bukan dari bacaan, dari pengalaman. Ya. Iya. Kalau saya alami, kalau pribadi dan menurutku sekarang ini saya adalah orang yang tangguh. Iya. Pertama, baru sekali terjadi hari ini. Pertama itu, menangis kalau ku ingat kesibukanku hari ini, pusing Kak. Pertama itu ngajar dari jam 8.15 sampai jam 12 siang. Tapi kebetulan hari ini salah satu pengajar partnerku ngajar nggak hadir Ki. Jadi handle kini satu kelas dan ada satu anak yang khusus Ki untuk awasi Ki. Karena dia kalau menurutku dia spesial Ki lah anaknya. Nah, jadi kan kasih bingung Kak dengan keadaan mood yang masih nggak stabil pas pagi-pagi, I don't know why. Nah, jadi tadi tapi bilang Kak harus Kak lalu komitmen bisa Kak, Kak kerjakan ini. Itu yang dibilang komitmen itu. Nah, terus kalau kontrol itu tadi kepercayaan diriku untuk bisa selesaikan ini masalah, itu kontrol. Nah, kalau tantangan yang ku bilang bisa Kak lakukan ini, dan kalau bisa Kak lakukan ini, ada lagi satu hal yang ku capai dalam hari ini. Nah, itu tadi masalah pertama. Nah, masalah kedua, kebetulan hari ini kayak sebuah kerja pertama pula ada satu brand yang ku kerjakan. Nah, itu jadi konten kreatornya Kak, dan hari pertama aku kerja itu ke sana Kak dulu dari BTP ke Tudupuli. Kan jauhnya, OTW-nya itu jam 2 siang. Panas banget. Jam 2 siang OTW, bukan lagi pergi Kak, tidak ini, tapi harus Kak lakukan Ki. Bisa Kak selesaikan Ki, dan kalau selesaikan ini ada lagi satu hal yang aku dapatkan dari
tugas yang kulakukan, kerja yang kulakukan hari ini. Nah, pulang dari situ sampai di rumah itu maghrib, aku tunggu ini momen untuk live IG. Yang awalnya bisa aja lakukan Ki, tapi yang kerjakan saja, bisa gitu selesai. Nanti kalau selesai ini ya berhasil koi kah, ada lagi skill baru yang kau dapatkan. Jadi kan ini tantangan untuk bisa memperbaiki diri lebih baik lagi. Karena kalau kau hindari, yang ada muncul masalah baru. Semisal kalau kau hindari untuk pergi sekolah, bisa jadi pada hari ini kacau balau Ki kelas. Misal aku hindari ini take videoku untuk kerja di hari pertama aku kerja, masalah yang muncul itu nanti ini yang jadi bosku bilang apa gini Ika, tidak ada komitmennya untuk kerja di sini padahal baru-baru kemarin sudah tekan kontrak. Nah semisal itu kalau ku hindari Ki, ini masalahku. Nah yang ketiga ini lagi nah, gitu kan lihat chatku, aku bilang kayak bisa jaka. Dan kita aman di oke lah, hantam saja. Dan alhamdulillahnya ya sedang berjalan ini sesi Berarti dari dua, dan ini adalah pertama kali dua story yang disampaikan tadi Ika itu bisa dibilang cara membentuk ketangguhan. Harus ada komitmennya kayak gini, kontrol dirinya kayak gini, merasa tantangan kalau saya menyelesaikan dapat lagi satu yang baru. Iya ini bisa dijelaskan hasil penelitian. Hasil penelitiannya gimana? Hasilnya? Kalau hasilnya itu tuh ada hubungan negatif antara stres akademik dengan ketangguhan. Nah kalau tinggi ketangguhan berarti rendah stres akademiknya. Kalau stres akademiknya tinggi berarti rendah. ketangguhannya rendah. Itu sih Kak. Itu kan saya lihat datanya itu 30 partisipannya 387. Itu yang paling tinggi stres akademiknya mah cewek cowok. Aduh, tunggu aku cek ulang deh karena rada-rada lupa. Udah sekilas saja. Saya cari juga tadi. Yang mana? Mana? Iya kayaknya enggak lah, karena yang saya tahu 87 partisipan laki-laki, 300 perempuan. Tapi yang lebih banyak ya 300 itu saya lihat. Sih. Lebih banyak isi survei itu perempuan. Jadi ya bisa dikata lebih tinggi stres akademik perempuan. Karena lebih banyak yang isi perempuan. Terus kalau ketangguhan enggak juga? Itu kan biasa di pembimbing biasa kita ditanya begitu. Perbandingan antara usia, jenis kelamin dan lainnya. Itu mungkin ya salah satu part yang dari gali sama Ika. Oh, sekedar informasi kita tahu di pembimbing. Siapa? Pak Lukman dan Bunda. Oh, Pak sama Bunda. Ya. Pembimbing pertama siapa? Itu. Oh, Bunda. Tak kalau pendekatannya Bunda. Berarti kemarin nggak berusaha Ika. Kan biasa kalau iseng-iseng begitu. Ini cewek atau cowok yang lebih tinggi. Stresnya, ketangguhannya. Oh, udah kepikiran. Berarti yang fokus untuk tadi ketemu dikit. Kayak terlalu banyak terlalu banyak stresor dari luar. Udah tahu bila mahasiswa akhir sudah 5 tahun kuliah. Berarti hubungannya tadi negatif. Jadi kalau ketangguhan tinggi, stres rendah. Begitupun sebaliknya. Sebaliknya. Betul. Saya baca tadi sebagian besar ketangguhan dalam kategori rendah. Ketangguhannya ternyata lebih banyak rendah datanya. Iya. Itu kenapa begitu? Data, iya. Mungkin ada anunya.
Nggak ada penelitian lanjutannya Kak. Saya tidak kayak nggak studi lanjut kenapa ketangguhannya rendah. Itu masih banyak kekurangan di penelitian sih. Berarti masih itu yang harus dikembangkan selanjutnya. Ini lagi. Kalau ini, Betul. tapi ini ketangguhan ikan. Ini kan yang diukur di mahasiswa. Berarti kalau ini sih pertanyaan yang saya catat tadi. Di usia berapa ketangguhannya orang itu matang gitu. Kan tadi dua story-nya itu untuk menumbuhkan ketangguhan dalam diri. Nah, saya penasaran. Kalau dari sepengetahuanku, dewasa. Itu mungkin pengaruhnya karena banyak Di. Kenapa? Karena sudah banyak nih pengalaman yang dia lalui. Ya. Jadi banyak nih hal yang banyak hal yang dia lihat dan banyak hal yang dia pahami. Dan hal yang dia lihat, yang dia lalui, jadi terbentuk disebut pemahaman. Oh, kalau dalam masalah ini yang kulakukan ini. Semisal kalau ada masalah yang kudapatkan, nanti muncul masalah baru. Dan banyak masalah yang akan muncul ketika kabur dari satu masalah. Berarti kalau memang kita mau meningkatkan ketangguhan itu harus terus berani hadapi masalah. Banyak pengalaman. Iya, betul. Selain semisal Kak, contoh lagi. Nah, enggak apa-apa Jini Kak? Kenapa apa-apa? Oke. Bebas deh. Jadi contoh ada ini satu orang yang perhatikan. Nah, nggak tahu deh ini aslinya dia kayak bagaimana, tapi secara sudut pandangku, secara lihatlah dari sudut pandangku, dia itu kurang pengalaman dalam sosialnya, lebih fokus ke pendidikannya. Nah, dari kurangnya pengalaman sosial berdampak dengan caranya hadapi masalahnya. Nah, jadi yang ketangkap, oh ini dia mungkin ada masalah tertentu, kenapa dia kalau ketemu dengan orang baru atau ada masalahnya dengan orang lain itu susah selesaikan atau lebih memilih kabur. Kalau dari yang kulihat, karena terlalu fokus mungkin dengan pendidikannya, jadi dia tidak terlalu bersosialisasi atau bagaimana. Jadi tarik kesimpulan, oh mungkin itu penyebabnya dia kenapa kalau ketemu masalah dia cenderung lari dari masalah. Dan itu sih Kak minusnya. Kalau saya saja ini nggak tahu deh, kayaknya semua orang punya masalah masing-masing. Masing-masing ada beda ketangguhannya. Adalah masalah tertentu yang jadi itu ketangguhan juga kayak dinamis. Jika ini partisipannya UNM kan? Tapi ketangguhan juga mahasiswa UNM kan? Mahasiswa UNM. Berarti dari data yang didapat itu spesifiknya adalah ketangguhannya anak UNM itu tinggi. Oh, rendah. Rendah. Menarik loh itu Mas. Kok bisa rendah? Berarti penghadirannya mungkin. Tapi itu tahun 2021. Baru 2 tahun. Tahun kedua. Mungkin sekarang sudah tangguh semua nih. Toh? Karena banyak bulan selesai. Jadi, itu. Ini ya. Belajar dari pengalaman. Partisipannya adalah yang bebas berarti. Biar semester 1, semester 2, semester 3 atau ada purpose-nya. Oh bebas. Oh iya. Waktu kok bisa bebas? Enggak tertentu. Kok bisa bebas begitu? Berarti ada nih kayak semester 7 isi, semester 6. Iya kan harusnya kan. Jadi. Harusnya kan. Harusnya ketangguhannya adalah
kan sudah terbiasa dengan banyak tugas, medianya saja yang berubah. Betul. Tapi ini ceritanya yang Daring. mengikuti pembelajaran daring, dan otomatis semua orang baru mengalami ini. Jadi kayak umum ini pembelajaran daring, maksudnya terjadi pada semua jenjang semester, maksudnya masih maba, semester 1, semester 2, atau mahasiswa Betul-betul akhir. berarti kalau mungkin clear stres akademiknya karena daring. Tapi saya kepikiran loh, kayak gini, dia kan anggaplah dia semester 6. Oh, semester 6, berapa dinamika yang dia dapat di kampus? Harusnya kan agak tangguh lah. Tapi kan ini dalam konteks pembelajaran daring, dan ini adalah hal yang semua orang harus beradaptasi. Nah, meskipun dia mahasiswa lama, semisal dia sulit untuk beradaptasi, jadi bakalan muncul kayak juga stres akademiknya. Kayak karena kan sulit selesaikan tugas dengan tepat waktu karena mungkin dosen susah dihubungi, untuk konsultasinya susah. Berarti anak-anak ini berarti konteks ketangguhannya itu konteks ketangguhan pelajaran daring, berarti memang masih kurang tangguh di pembelajaran daring waktu itu ya. Waktu itu sekarang mungkin tangguh nih, kan banyak contoh, banyak AI juga yang bisa bantu. Astaga Kak, terus modern banget nih sekarang. Terus Ika ini mereka nyamami nih kalau menyalahgunakan teknologi. Ika ini kan Ika meneliti berapa lama? Meneliti 2 semester. Awal dari tahun 2000 berapa ya? 2019 kan lah bikin proposal. Tapi kan 2019 pasti bukan temanya ini. Belum masuk COVID. Baru tahun 2021 Kak, baru sempro awal bulan, akhir tahun itu hasil Mak. 2019 mulai. 2019 mulai. 2021. Berarti temanya bukan ini dong. Tapi banyak kendala. Itu tadi. Berarti temanya bukan ini dong awalnya. Itu kan 2019 belum daring orang. Oh iya. Temanya ini bukan ini. Maksudnya ada awal. Apa awalnya nih? Kayaknya resiliensi deh. Iya, resiliensi. Anggaplah resiliensi berarti pas masuk 2000. Udah tahu kenapa Kak? Pas masuk 2020, masuk 2020 mulai berubah, ambil stres dan ketangguhan. Berarti bisa 2 semester lebih. Kalau itunya berapa semester lah? Ada beberapa alasan kenapa dari 2019 ya? 2 tahun itu. Berapa itu? 4 semester. 4 semester. Tapi kan 2019 itu kan belum, 2020 Maret COVID. Kalau di Jakarta mah sudah. Tapi 2019 dirumahkan semua nih orang. Belum, karena saya kan seminar proposal 2021 bulan 2. Pas ACC revisi. ACC revisi baru dirumahkan. Iya, saya ingat itu. 2000 berapa di rumah? 2020. Tahun berapa kita bilang? 2021. 2020. Makan? 20. Iya. Ika ini kan dikerja 2 tahun lebih. Tapi kenapa merasa Kak 2019 itu libur, Mak? Meliburkan diri 1 tahun lebih. Selama 1 tahun lebih itu Ika apa insight ini Ika apa? Selama mengerjakan skripsi. Kan ini judulnya juga ada key perubahan. Selama itu apa ya? Jarang Kak sebenarnya konsultasi sama pembimbingku karena kuliah daring. Bukan konsultasi daring. Terus Kak dapat waktunya, dan di sayanya juga kayak adalah penundaan. Menunda karena waktu tahun 2020 itu kan dirumahkan orang. Jadi kayak fokus Kak untuk recovery mental.
Karena kan banyak kan Kak, selama itu harus di dalam rumah terus. Orang ekstrovert di dalam rumah, aduh. Yang barusannya ini. Dan berhadapan dengan orang tua, adik. Jadi ya mau tidak mau ada hal yang harus kulakukan supaya bisa Kak tetap lebih ke anak Kak selama tahun 2020 ini mengembangkan skill. Berarti itu. Saya mengambil kesempatan. Berarti ambil Kak kesempatan jadi volunteer di pemimpin.id, pemimpin.id, jadi volunteer Kak di situ, dan panitia yang lain itu orang Jawa. Maksudnya saya bisa baca ini. Nah, tantanganku itu kayak pelarian ini. Bahasa. Kenapa kayak pelarian ini? No. Skripsi. No. Pelarian. Karena menurutku toh Kak, kalau fokus Kak, karena ini kan juga awalnya kenapa Kak menunda, karena merasa Kak apa ya, kerja skripsi juga itu bikin stres loh. Jadi caraku untuk realisasi stresku ya lain. Itu pergi Kak mengembangkan skill pelarian. Tapi kan pada akhirnya selesai. Iya. Pelarian itu kalau di penghujung waktu baru dikerjakan skripsinya. Berarti insight yang didapat itu adalah enggak maksudku. Berarti insight itu didapat malah mengembangkan skill yang lain pada saat mengerjakan skripsi. Ya, betul. Karena saya merasa stres kerja skripsi, ya aku lakukan untuk bisa Kak hilangkan stresku, melakukan hal yang lain dulu. Lebih ke belajar sih. Dan ini tuh Kak, skill yang aku kembangkan itu skill bahasa. Karena kan yang aku temani bekerja sama itu orang di luar Sulawesi, otomatis ya pakai bahasa Indonesia. Dan karena bilang Kak, butuh Kak ini bisa komunikasi pakai bahasa Indonesia dengan baik. Jadi ikut ke volunteer dan banyak sekali struggle yang aku lalui. Dan sampai sekarang alhamdulillahnya skill bahasa Indonesia aku ini berkembang pesat Ki, jadi Kak guru PAUD. Karena di sekolah itu saya pakai bahasa Indonesia. Pakai kamu, pakai aku, terus kusebutin namanya muridku. Jarang Kak panggil Ki. Pakai bahasa Indonesia, bahasa formal. Banyak juga sebenarnya insight dapat ini selama jadi guru PAUD. Mungkin next bisa dibahas itu. Banyak skill yang aku dapat selama jadi guru. Iya dengan profesionalis, dengan profesinya masing-masing kan bisa. Iya. Itu. Iya itu. Iya. Dapat lagi insight baru. Terus Ika ini misal. Aduh, panas sekali. Misalkan ada yang mau kembangkan ini, mau lanjutkan. Saran Ika sebagai peneliti pertamanya apa? Kan kalau dari saya, kalau dengan judul yang sama itu sudah tidak berlaku. Kan ada yang misal melanjutkan tuh mengembangkan. Kalau subjeknya itu apa namanya, yang mengikuti kuliah pembelajaran daring. Nggak relate nih sekarang. Iya. Itu karena semua orang ada yang offline. Tapi yang ku dengar-dengar masih ada yang melakukan pembelajaran daring. Tapi nggak tahu itu dari kampus mana. Masih apa bahasanya itu? Saya lupa. Nggak gabung. Kalau masih ada ya mungkin bisa dilakukan penelitian lanjutan. Apakah apa namanya, hasilku yang tadi ini negatif bisa jadi terbalik, maksudnya ketangguhan yang tinggi, stres akademik yang rendah. Itu kan hubungan negatif juga kayaknya kalau begitu deh. Iya sih. Mungkin. Tapi lebih ke variabel ketangguhannya yang tinggi. Mungkin itu yang tadi ya, misal lebih dikembangkan lagi. Di UNM itu ketangguhannya
cewek atau cowok lebih tinggi mahasiswanya Ya, spesifik. spesifik Ya, ke mungkin jenis kelamin ya. stres akademik di UNM itu cenderung tinggi cewek atau cowok, supaya ada jalan keluarnya gimana. Misalnya kalau ternyata cewek kenapa. Kalau Betul, daring betul. kayak Bisa kalau jadi kayak daring respect. kayaknya mungkin orang mungkin sudah adaptasinya bagus. Iya, adaptasinya Ya, jadi sudah bagus. Iya, iya, betul. Baik, Ika, ini sudah di penghujung ini. Penghujung diskusi kita. Iya. Masih Ika. lanjut lagi. Yeay, akhirnya aku bisa menyelesaikan ini. Ini kan Tidak disangka-sangka karena moderatornya juga yang iya. komunikatif. Mantap, Kak. Berpengalaman. Saya juga loh, Ika. Awalnya saya kan jadi moderator itu ya lumba-lumba. Kayak oh ternyata menyenangkan. Iya, ternyata menyenangkan. Dan kayak tadi kan komitmen, kontrol diri, tantangan, berarti ketangguhanku bagus sih. Jadi tangguh makin ini Kak, jadi moderator. Nah, iya, pesan iya. Ya. Ketangguhan jadi moderator. Oh, berarti bagus. Ketangguhan itu harus dikaitkan sama satu konteks begitu. Ada lagi memperlebar pertanyaan. Tidak. Kan saya pikir kalau orang tangguh atau harus dikaitkan bisa konteksnya. Bisa jadi. Nah, semisal dia jadi mahasiswa, apakah dia tangguh sebagai mahasiswa? Karena kan ketangguhan ini kepribadian juga. Ketangguhan kepribadian. Dia termasuk salah satu kepribadian. Iya. Nah, Ika, ini ada pesan untuk penontonnya iya sama iya sendiri. Putus, Kak. Pesannya Ika ke iya dan penontonnya. Ya. Pesan dan penonton untuk iya semakin sebarang untuk iya juga penonton juga. Untuk penonton semoga menjadi lebih tangguh ya. Amin. Kalau saya lebih tangguh menjadi komunitas ini yang bahas tentang skripsi. Nah, kalau untuk penonton semoga teman-teman tangguh dalam menghadapi kesehariannya, dalam menghadapi pekerjaannya selama beraktivitas. Jadi Oke, baik, terima kasih Ika. Terima kasih waktunya meluangkan diskusi sama saya ya. Terima kasih juga Kak. Iya, terima kasih. Saya ini mau lagi terima kasih banyak ini. Jadi skripsinya Ika ini jadi partnya kami. Jadi saksi sejarahnya saya iya akan berkembang. Terima kasih mau berbagi mengenai skripsinya. Dan saya juga berterima kasih karena saya diundang sebagai narasumber. Sama-sama kalau itu. Untuk pertama kalinya, jadi saya bisa belajar toh. Baik Ika, semoga ada saling inilah simbiosis mutualisme. Baik Ika, terima kasih lagi waktunya. Semoga kita bisa diskusi di lain kesempatan dengan tema yang lebih menarik lagi. Dan untuk penontonnya saya terima kasih waktunya. Semoga teman-teman tetap menunggu episode kami yang selanjutnya. Baik, saya tutup dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ika, thank you. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Ya. Siapa yang end lagi?